Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat ulasan sederhana kita ini tentang bagaimana memahami dialektika berpikir ya. Sekali lagi aspek yang kita bahas adalah dialektika berpikir ya, karena aspek-aspek hidup itu kan banyak ya. Jangan dibandingkan dengan misalnya Anda makin money-nya jago, atau spiritualitas Anda bagus, atau hubungan sosial Anda bagus. Itu suatu hal yang berbeda. Tetapi intinya dengan dialektika berpikir itu akan membimbing kita ya. Soal-soal yang lain itu kan banyak faktor yang akan mempengaruhi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bahas menanggapi sebuah pertanyaan ya, dari teman kita, bahwa belajar Google itu apa-apa yang kita pelajari dari Google. Oke. Dan apalagi khususnya dalam belajar agama, kita belajar dalam Google itu kayak apa namanya, statusnya itu seperti apa, atau makamnya itu seperti apa ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya akan kasih pengantar ya. Ketika Imam Syafi'i kecil ya, dia belajar otodidak ya. Dia membaca kitab atau buku ya, karya Imam Malik itu, kalau nggak salah kitabnya itu Muwatta ya. Dia belajar sendiri dan dia menamatkan kitab tersebut ya. Jadi dia menamatkan kitab ya. Nah, setelah dia menamatkan kitab ya tersebut ya, dan dia baru pergi ke majelisnya Imam Malik ya. Dan di situ setelah belajar itu Imam Malik sangat terkejut ya, bahwa ada anak kecil yang bisa menghafal atau memahami kitab Muwatta itu dengan usia yang sangat muda. Akhirnya Imam Malik, kalau nggak salah dalam beberapa referensi yang kita temukan, juga mengangkat dia sebagai mufti tentunya ya. Sahabat-sahabat sekalian, itulah sekilas cerita kita tentang Imam Syafi'i yang belajar lewat kitab dahulu baru mendatangi gurunya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat di era sekarang ya, kita berpikir ya, apa dan termasuk apa belajar kepada kitab itu. Nah, ini akan menjadi suatu catatan buat kita ya, atau menjadi suatu kajian buat kita. Belajar kepada kitab itu hukumnya apa, atau posisi belajar kepada kitab itu apa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita pernah mengenyam pendidikan yang cukup baik ya, misalnya sarjana, menyelesaikan skripsi ya, yang saya tahu ya, kalau di SMA tuh kayaknya belum terlalu ya. Tapi ketika generasi-generasi kita ini yang di bawah mungkin tahun 2010 ini masih ada skripsinya, itu kita mengenal ada yang namanya data primer, ada yang mengenal dengan namanya data sekunder ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, data primer itu kan berupa kita wawancara langsung kepada orangnya atau melakukan kuesioner dan sebagainya. Data sekunder itu kita memahami atau melakukan riset itu dengan perantara ya. Apakah buku itu termasuk data sekunder? Bisa jadi ya sebagian menganggap seperti itu. Makanya itu kan ada daftar pustaka itu ya kalau kita bikin skripsi itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah apakah kita mendengar misalnya YouTube itu posisinya seperti apa? Nah, dari beberapa case yang mulai saya terangkan ini, semoga kita ada terpikir dialektika berpikir kita terasa ya. Misalnya saya belajar kepada salah seorang guru agama, misalnya aja Profesor Quraisy Shihab. Saya belajar langsung ya kepada channel beliau ya, kepada channel beliau yang telah terverifikasi ya. Apa posisi daripada YouTube itu? Apakah dia termasuk data primer atau data sekunder?
kita bisa saja berdebat di sini ya. Karena jelas ya, misalnya Profesor Quraish Shihab itu mengucapkan langsung, dan YouTube itu kita anggap sebagai media. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita belajar kepada serampangan channel YouTube ya. Saya mengatakan bahwa kita belajar kepada sumbernya langsung dan channelnya langsung. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tentu persoalannya apakah kita menganggap bahwa YouTube itu bukanlah data primer, itu terserah Anda. Ya, apakah Anda menganggap bahwa data YouTube itu bukan data sekunder, juga terserah Anda. Tetapi minimal Anda punya alasan, ya. Karena video itu atau video YouTube itu berbentuk video ya, video dan audio ya. Itu berbentuk audio dan visual. Nah, makanya kalau kita dalam belajar cara belajar, kita memahami cara belajar, kenapa beberapa generasi itu harus belajar langsung ya kepada sumber utamanya itu karena cara belajar yang paling mudah itu menangkap itu adalah menangkap visual dan menangkap audio. Itu yang harus dipahami. Dan ini ya berlaku di tradisi energi. Ya, saya agak lari dikit ya. Ya, jadi ketika Anda belajar ilmu-ilmu energi ya, ilmu-ilmu prana, ilmu tenaga dalam, ilmu pendulangi, maka tradisi bertemu guru, attachment kepada guru itu wajib hukumnya. Jadi berbeda kalau kita belajar secara akademis ya, itu berbeda. Jadi tradisi-tradisi ini ya, ketika misalnya Anda membuka energi reiki dari Anda, itu yang membuka energi itu haruslah guru yang mempunyai sanad ya. Tidak bisa guru yang tidak mempunyai sanad ya. Dan kita pun harus bertemu langsung kepada guru itu. Nah, begitu sahabat-sahabat sekalian memahaminya. Dan sekali lagi ya, saya tidak menjustifikasi atau memberikan suatu penilaian yang berlebihan, tetapi dalam tradisi Islam juga banyak ya bahwa kitab-kitab terdahulu itu ya dikritisi oleh cendekiawan Muslim sesudahnya atau generasi-generasi setelahnya, dan itu biasa terjadi sahabat-sahabat sekalian. Apakah itu cara belajar sahih atau tidak, ya terserah dari Anda. Jadi sekarang sekali lagi saya jelaskan cara berpikir kita ya, menurut pendapat saya bahwa ketika Anda menjustifikasi bahwa secara akademis ya Anda harus bertemu dengan seseorang untuk belajar, itu Anda udah pasti mendelation atau mengeliminasi ya pengelompokan data, dan itu dalam satu riset itu ya akan sulit Anda untuk belajar secara akademis untuk menemukan suatu kesimpulan konklusi yang lebih tepat, karena di dalam pengumpulan data saja Anda masih berdebat dengan sengit atau Anda mengabaikan bahwa itu tidak sahih ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi demikianlah dialektika saya berpikir ya, dan mudah-mudahan ini tersampaikan ya kepada siapapun ya. Sekali lagi, di dalam tradisi sufistik pun ya, kita tidak boleh ya tasawuf, Anda tidak boleh belajar sendiri, Anda harus punya mursyid, saya bilang. Tapi kalau dalam tradisi akademik boleh, saya bilang boleh, dengan alasan tadi ya. Kalau di YouTube itu apakah Anda menganggap dia cuma media atau dia termasuk data sekunder atau data primer, tidak masalah ya. Tetapi Anda tidak boleh mengabaikan orang-orang yang belajar kepada YouTube ya. Apalagi YouTube yang saya maksud di sini adalah channel-channel resmi daripada guru-guru yang kita ikuti. Sekali lagi,
belajar tentang akademik ya, dan belajar sofistik atau ilmu-ilmu energi itu berbeda. Jadi jangan digeneralisasi, karena salah satu kesalahan berpikir adalah melakukan generalisasi. Akhir kata ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk anak cucu gua. Terima kasih.